Gerbang tiket di Indonesia ini sejujurnya terlihat seperti pintu kecil untuk anjing lewat, benar-benar seperti pagar kandang anjing. Kalimat itu meluncur tajam, membuat suasana studio siaran langsung di Paris tiba-tiba menjadi riuh, para komentator tak kuasa menahan tawa, dan gelak tawa penonton pun meledak memenuhi ruangan. Di layar raksasa di belakang mereka, terpampang pemandangan pagi hari di stasiun MRT Jakarta. Orang-orang terlihat berjalan, tertib melewati gerbang penghalang flap barrier yang membuka dan menutup tanpa suara. Ini katanya standar kelas dunia. Ini hanya gerbang mainan, ucap wanita yang melontarkan kalimat pedas itu sambil mengangkat bahu dia adalah Elise Duren, seorang insinyur kereta api senior dari Perancis. Dengan lengan bersilang dan senyum angkuh, yang sedikit meremehkan, ia melanjutkan TGV kereta cepat. Kami menggunakan gerbang yang jauh lebih kokoh. Benda di layar ini, bahkan anak kecil pun bisa melompatinya bukan? Sang pembawa acara menimpali dengan jenaka, sepertinya pintu kandang anjing saya di rumah. Lebih kokoh daripada itu tawa, penonton kembali meledak. Sama sekali tidak ada kesadaran keamanannya. Apakah orang Indonesia terlalu mudah percaya pada orang lain? Di tengah ruang yang penuh dengan sarkasme dan ejekan, itu Elise mengangguk puas baginya. Gerbang Getiat adalah simbol teknologi dan keamanan. Gerbang besi yang berat, kamera pengawas, dan mekanisme yang rumit adalah hal mutlak yang diperlukan untuk melindungi sistem dari ketidakjujuran. Di matanya sistem harus dibangun di atas kewaspadaan, bukan kepercayaan. Karena itu, ia nggak habis pikir melihat gerbang tiket di Indonesia yang begitu sederhana. Apakah ini benar-benar berguna? Siapa saja bisa lewat tanpa membayar, pikirnya seorang. Komentator pria di sebelahnya ikut menambahkan bahan bakar mungkin karena tubuh orang Indonesia cenderung lebih kecil dan ramping, jadi mereka dianggap tidak punya tenaga untuk melompatinya ya. Gelak tawa yang lebih besar kembali membahana setelah acara itu ditayangkan. Potongan klip yang menyebut gerbang tiket Indonesia adalah pintu anjing segera viral di media sosial. Indonesia yang sedang bangga dengan kemajuan infrastruktur transportasi modernnya, benar seperti MRT dan kereta cepat Hush, tiba-tiba menjadi objek tertawaan di Eropa. Namun takdir berkata lain. Elise Duren ditugaskan untuk mengunjungi Indonesia dalam rangka proyek kerjasama pertukaran teknologi. Dakins pengalaman pengguna antara perusahaan kereta api Perancis dan operator kereta api di Indonesia. Tepat saat ia melangkah keluar dari bandara dan menuju stasiun, ia akan segera menyadari betapa dangkalnya ejekan yang ia lontarkan di balik apa yang ia sebut pintu anjing tersembunyi, sebuah filosofi kepercayaan yang telah lama hilang di Perancis namun dijaga teguh oleh masyarakat Indonesia. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang insinyur Perancis melalui kesombongannya sendiri akhirnya menyadari kekuatan sejati yang selama ini ia abaikan. Ini juga sebuah narasi Indil Tesanden dan filosofi bernama Indonesia yang tersimpan dalam setiap langkah kecil. Ametiakati gerbang stasiun, Elise Duren 35 tahun. Berasal dari Departemen Teknologi Perkereta apian Perancis, bertanggung jawab atas desain infrastruktur. Rekan-rekannya menjulukinya wanita besi. Ia sangat teliti, penuh gairah dan sangat yakin bahwa dirinya adalah insinyur penopang. Standar negara maju, kunjungannya ke Indonesia bertujuan membandingkan sistem kedua negara. Sebuah stasiun TV Perancis ikut serta untuk meliput perjalanannya yang menjadi awal mula komentar pintu anjing tersebut. Namun sejak awal, Elise memiliki perasaan yang rumit terhadap Indonesia. Beberapa tahun lalu, perusahaan tempatnya bekerja pernah memberikan layanan spesial berupa upgrade gratis ke kelas 1 bagi penumpang asal Indonesia sebagai bentuk terima kasih atas aksi heroik seorang turis Indonesia yang menyelamatkan anak kecil dalam insiden kereta. Di Perancis, itu adalah niat baik perusahaan. Akan tetapi, laporan yang sampai ke tangan Elise sesudahnya justru berisi daftar perilaku buruk dari kelompok turis tersebut. Laporan itu mencatat bahwa mereka meninggalkan sampah di kerusi, berbicara keras di dalam gerbong, dan bahkan ada yang mengambil barang milik penumpang lain. Apa yang terjadi dengan orang Indonesia yang katanya ramah dan sopan itu? Apakah mereka sudah berubah? Batin Elise ia merasa kecewa, bahkan memendam antipati yang nyaris agresif. Elise memiliki kebanggaan besar terhadap TGV kereta cepat kebanggaan negaranya. Perjalanan Paris ke Lyon hanya memakan waktu 2 jam. Dengan desain aerodinamis dan interior mewah khas Perancis, baginya itulah puncak teknologi.
Ia sangat mengurasi estetika dan fungsi yang kuat. Karena itu, ia tidak antusias dengan perjalanan dinas ke Indonesia. Ini apa yang bisa kucari dan pelajari dari Indonesia? Gumamnya sambil menatap keluar jendela pesawat. Namun karena ada tim liputan yang mendampingi, ia memasang senyum percaya diri, membawa kebanggaan bahwa standar perkereta-apian Perancis adalah standar dunia. Ia terbang menuju Jakarta tanpa menyadari bahwa keyakinan yang ia pegang teguh akan hancur lebur hanya dalam beberapa hari ketika mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Elis terkesiap, lantai terminal berkilau bersih tanpa debu sedikit pun. Udara terasa sejuk dan segar. Petugas di aula kedatangan menyambutnya dengan senyum, tulus dan sapaan hangat. Selamat datang di Indonesia, sapaan itu. Entah mengapa menghangatkan hatinya yang dingin. Menuju area pengambilan bagasi, ia melihat petunjuk arah dalam berbagai bahasa Inggris. Indonesia dan Arab tidak ada orang yang berhenti, sembarangan menghalangi jalan. Arus manusia bergerak cair seperti air, mengapa bisa selancar ini? Tanyanya pada rekan di sebelahnya, rekannya mengangkat bahu, mungkin hanya demi pencitraan kamera TV kan? Meskipun demikian, Elis mulai merasakan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata pencitraan. Dalam perjalanan dari bandara menuju hotel di pusat Jakarta, ia menatap keluar jendela mobil, jalan tol tertata rapi, pepohonan hijau menghiasi sisi jalan, pengendara mobil tetap berada di lajur mereka dengan tenang. Pemandangan itu jauh lebih teratur daripada yang ia bayangkan tentang negara berkembang, bahkan berbeda dari kesemrawutan Paris. Di jam sibuk, beberapa hari kemudian, Yellow Mail Sehat Bored bahwa bandara di Indonesia kembali masuk jajaran bandara dengan pelayanan terbaik di dunia, sementara Bandara Charles de Gaulle di Paris justru mendapat banyak keluhan. Melihat fakta itu, Elis tersenyum kecut. Oh, jadi begitu. Ini bukan soal teknologi, tapi hanya soal keramahan dan semangat melayani. Ini berbeda dengan teknologi teknis perkereta apian. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Elis dan delegasi Perancis mengunjungi kantor pusat MRT Jakarta. Mereka disambut oleh manajer hubungan internasional, Bapak Prasetyo. Pria itu membungkuk sopan dan menyapa dalam bahasa Inggris yang fasih. Selamat pagi, selamat datang. Secara diri ini kami akan mengajak Anda dan melihat fasilitas stasiun kami. Pak Prasetyo dengan kemeja batik rapi adalah sosok yang sangat santun dalam bertutur. Kata tipikal orang Indonesia yang terlalu manis. Gumam Elis pelan, senyum itu pasti akan segera hilang saat melihat realita teknisnya. Namun, saat mereka turun ke area peron stasiun bawah tanah, Elis melihat barisan gerbang tiket-tiket gates berwarna perak. Setiap kali penumpang menempelkan kartu atau memindai, kode QR di ponsel terdengar bunyi bip yang cepat, dan sirip gerbang terbuka seketika, lalu menutup kembali dengan lembut. Rangkaian gerakan itu begitu tenang dan lancar, membuatnya terkejut. Pak Prasetyo menunjuk ke arah sana. Ini adalah sistem gerbang tiket elektronik kami. Hanya ini. Elis mengerutkan kening. Rekan-rekannya pun tertawa kecil. Ini sangat berbeda dengan gerbang besi berat, setinggi dada yang biasa mereka lihat di Paris. Sirip penghalang di sini hanya setinggi pinggang, ringan dan terlihat rapuh. Terlalu sederhana, bukan? Anak kecil pun bisa melompatinya. Jika ini dipasang di stasiun Paris, dalam 3 hari pasti sudah rusak. Ditendang orang, sindir Elis. Kata-kata sarkas itu disambut tawa yang bergema di lorong stasiun. Tim kamera merekam momen itu dan sutradara TV mengangguk puas. Ini akan jadi bahan tayangan yang menarik di Perancis. Pasti banyak yang menyusup tanpa bayar, cibir Elis. Respon sensornya juga terlihat santai, siapa saja bisa menyelinap. Pak Prasetyo hanya tersenyum ramah, tidak tersinggung sedikit pun. Silakan diamati lebih dekat. Saat jam sibuk ini mereka berdiri di sana, dan di depan kamera Elis perlahan terdiam. 1000 bahasa, tidak ada satu orang pun yang melompati pagar. Ratusan penumpang lewat silih berganti, tanpa saling dorong. Bunyi bip terdengar, berirama seperti metronom. Gerakan manusia di sana seolah mengikuti satu ritme harmoni yang sama. Pak Prasetyo menjelaskan dengan suara tenang, Gerak Senggenebi mampu meloloskan hingga 60,70 orang per menit. Desainnya dibuat bukan untuk memblokir atau mencurigai pencuri, melainkan untuk menjaga kelancaran arus penumpang, bukan untuk memblokir. Batin Elis terguncang. Gerbang di Perancis didesain dengan premis kecurigaan bahwa orang akan berbuat curang. Gerbang di Indonesia didesain dengan landasan kepercayaan. Hanya dari sepotong gerbang kecil, perbedaan mentalitas dua bangsa ini terlihat sangat mencolok.
Menatap punggung-punggung orang Indonesia yang berlalu lalang, Alice teringat suasana stasiun di negaranya, orang menyerobot antrean, menendang pintu, dan petugas keamanan yang berteriak kasar. Ia selama ini menganggap kekacauan itu wajar, namun kini kewajaran yang ia yakini sedang ditertawakan tanpa suara oleh ketertiban di hadapannya. Setelah melewati gerbang tiket, pesanakan di peron semakin membuatnya terpaku. Stasiun itu hening seperti permukaan danau yang tenang, padahal ini jam sibuk pagi hari. Seharusnya ada ratusan orang berdesakan, namun tidak ada aksi saling sikut atau teriakan. Para pekerja kantoran, mahasiswa, dan wisatawan berdiri rapi di belakang garis kuning. Mereka mengikuti tanda panah di lantai, yang mendahulukan penumpang turun dengan patuh. Tidak ada yang merusak barisan. Jika ada celah seorang di belakangnya, maju selangkah dengan alami. Tidak ada instruksi keras dari pengeras suara, namun semuanya bergerak seperti satu organisme yang bernafas bersama. Mengapa tidak ada petugas yang memarahi atau mengatur mereka? Tanya Alice bingung. Pak Prasetyo tersenyum. Di Indonesia, antre bukan sekedar aturan hukum, tapi bagian dari budaya malu dan tepo. Seliro tenggang rasa, konsep saling menghormati, ini sudah diajarkan sejak kecil pada akhirnya. Ketertiban ini terbentuk dari kesadaran, bukan paksaan. Jawaban itu membuat Alice tercekat. Ketertiban diciptakan oleh perintah, itulah yang selama ini ia percayai. Namun pemandangan di depannya dibangun, di atas fondasi kepercayaan dan kesadaran diri. Dia mulai menyadar nilai luhur di tempat ini, melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang mengawasi secara ketat. Saat kereta MRT tiba dan pintu terbuka, orang-orang di peron serentak mundur sedikit, memberi jalan bagi penumpang yang turun. Mereka menunggu dengan sabar. Dalam keheningan itu hanya terdengar suara langkah kaki dan gesekan kain. Tidak lama kemudian, barisan mulai masuk ke dalam gerbong dengan tenang, tidak ada yang merebut kursi.